Kalau dengan waktu yang normal biasanya 5 sampai 10 tahun ya. Tapi kan waktu yang, COVID-19 ini kan sangat cepat ya, Iya. karena itu ada beberapa tadi disebutkan beberapa, akselerasi atau percepatan ya yang dilakukan. Saat ini kami mengembangkan misalnya vaksin untuk, dengue, kemudian juga kita juga mengembangkan vaksin untuk TB gitu. Kemudian kita juga ingin menguasai juga teknologi-teknologi baru untuk pengembangan vaksin. Dengan teknologi canggih yang ada saat ini ya, kemudian teknologi penggunaan artificial intelligence itu pasti banyak juga SDM ya lintas sektor ya. Iya. Saat ini paling menarik itu Hmm. vaksin dengue. Vaksin dengue. Ya, Oke, kenapa tuh, Prof? karena kita mencoba untuk membuat platform baru. Oke. Ya, kita menggunakan mikroalga. Oke. Hmm. Memang sebelumnya? Belum ada orang mengerjakannya. Jadi, nah itu menjadi tantangan bagi kami. Hai Healthies, Nita Maru di sini. Jumpa lagi di Kementerian Kesehatan Podcast. Healthies, pernah nggak sih mikir atau kepo gimana sebuah vaksin itu awalnya ditemukan tuh seperti apa? Sampai akhirnya bisa dimasukkan ke tubuh manusia atau ke tubuh kita. Nah, ternyata di balik sebuah vaksin itu ada banyak sekali proses yang panjang, kompleks, dan juga penuh tantangan sampai akhirnya bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, tentu ini juga nggak lepas nih dari peran para peneliti. Nah, hari ini kita akan membahas riset vaksin apa aja sih yang terjadi di baliknya. Nah, kali ini udah sama kita seorang tamu istimewa dari Badan Riset Inovasi Nasional, ada Profesor Dr. Masteria Yunofilsa Putra. Hai Profesor, Halo, kabar sehat Prof. Master ya? alhamdulillah sehat, Pak. Sehat Sehat. ya, alhamdulillah. Ini lagi pusing gak nih belakangan ini nih? Dari wajah-wajahnya sih kayaknya ketawa karir nih. Serah aja. Aja, oke. Nah, Healthy Prof. Masteria ini merupakan Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat di Organisasi Riset Kesehatan Badan Riset Inovasi Nasional dan juga merupakan dosen di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Betul ya, Prof ya? Betul. Oke, halo nih mahasiswa-mahasiswa Profesor Masteria. Disapa dulu mungkin boleh ya untuk Semuanya. Healthy semuanya. Oke. Prof, aku mungkin penasaran ya, sebelum kita bicara soal proses-proses teknis vaksin dari awal sampai akhir, saya pengen tanya gimana sih awal mula Profesor tuh bisa bekerja di ranah riset vaksin ini, kemudian peran Profesor di BRIN itu seperti apa? Boleh Ya, diceritakan? ya, makasih. Jadi ya sebenarnya kalau saya pribadi sehari-hari kan kita sebagai peneliti ya dan juga diamanahkan, menjadi Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat ya. Nah, di pusat riset kami memang sehari-hari kita, bekerja bagaimana mengembangkan, obat yang pertama, kemudian juga kita bagaimana mengembangkan vaksin. Nah, terutama vaksin yang dibutuhkan oleh, Indonesia, seperti itu. Jadi kita punya, roadmap-roadmap penelitian terutama vaksin yang sesuai dengan kebutuhan dan ketahanan kesehatan di Indonesia, seperti itu. Oke, tapi awal mulanya nih tertarik nih dengan riset vaksin tuh apa nih Prof Ya, Masteria? kalau kita, mulai riset vaksin itu, ya pasti saat pandemi COVID-19 ya. Kita menyadari bahwa, pandemi itu membuat semuanya menjadi terbuka lebar ya, bahwa kita perlu, kemandirian terhadap vaksin, terutama pengembangan dan, eee, pembuatan vaksin di Indonesia. Seperti kita tahu dulu kan memang ada satu BUMN yang punya pengalaman untuk vaksin, tetapi, dengan adanya COVID-19, ya banyak sekali saat ini peneliti-peneliti ya atau industri-industri farmasi yang, melakukan atau fokus terhadap pengembangan vaksin. Nah, disitulah ketertarikan kami ya, untuk melakukan, riset vaksin, karena menurut kami adalah ketika ada pandemi selanjutnya, ya, yang paling pertama yang harus kita kuasai itu adalah teknologi bagaimana pengembangan untuk vaksin. Oke, Sehingga kita iya tidak iya. lagi ketergantungan terhadap vaksin luar negeri, kita tidak lagi ketergantungan dengan impor vaksin. Jadi kita harapkan kita bisa memproduksi sendiri dari bangsa kita sendiri gitu ya Prof Iya, ya? Pasti. mengembangkan dan memproduksi sendiri gitu. Mhm. Kalau memproduksi kan kita bisa saja membeli paten dari Oh negara iya lain betul, kan ya. betul. Tapi bagaimana pengembangannya, tahap development-nya ya, itu, menjadi salah satu kuncinya, seperti itu. Oke. Nah ini menarik sekali nih Prof. Apakah, dengan kata kita ingin menyiapkan bersiap siaga,
terhadap kemungkinan terburuk yang nanti mungkin terjadi di Indonesia, ini menjadi faktor penting kenapa, riset vaksin itu menjadi penting di Indonesia, bagi BRIN khususnya? Oh iya, karena, kita ketahui bahwa, ya ketika COVID-19 kan kita ketergantungan semuanya impor ya, iya Betul. kan? Ketika dan tidak semua negara yang mau memberikan atau memberikan bantuan kepada kita untuk vaksin COVID-19 kan. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting bagi Mhm. kita saat ini, bagaimana ya tidak hanya nantinya bagaimana kita menyiapkan SDM kita, kemudian infrastruktur kita untuk, pengembangan vaksin di Indonesia, seperti itu. Oke, berarti waktu fase-fase COVID-19 kemarin itu gimana, Prof? Cukup kaget nggak atau bagaimana, Prof? Oh ya, di Indonesia pasti cukup kaget ya, Mbak, Iya, ya. pasti ya. Satu Tidak fase semua, di bukan hanya Indonesia iya saja, tapi iya. semua semua negara pasti cukup kaget. Bahkan negara yang cukup maju pun dengan COVID-19 pasti akan kaget bagi mereka karena ini, artinya kita melawan, apa ya, makhluk hidup yang nggak nampak kan Iya, sebenarnya kan. betul. Nah, semuanya pasti kaget ya, dan biarpun negara maju pun pasti, mereka butuh waktu untuk bagaimana untuk mendevelopnya seperti sehingga ya kita tahu bahwa untuk vaksin COVID-19 sampai 2 tahun kan Yes, betul. bisa untuk mendapat dan itu dengan percepatan yang sangat signifikan sehingga bisa di-develop untuk vaksin COVID-19-nya. Oke. Nah, pasti masyarakat juga sebenarnya belum tahu, Prof. Kita tuh tahu suka ada istilah uji klinis, uji praklinis. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya tuh runtutan untuk kita meriset vaksin, meneliti vaksin sampai akhirnya boleh diedarkan itu, bagaimana sih runtutannya itu, Prof? Iya, ya urutannya mungkin cukup panjang ya. Pertama pasti kita riset dasar ya, kita mengenali dulu, virus atau bakteri ya atau mikroorganismenya. Kemudian setelah kita mengetahui mikroorganisme, kita mempelajari ya, bagian mana dari mikroorganisme atau kuman tersebut yang memicu sistem kekebalan ya, yang kita sebut dengan antigen ya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan uji, praklinis Iya. ya, dengan hewan coba untuk melihat keamanan dan efektivitasnya. Baru nanti kita melakukan setelah diuji praklinik kita coba ke hewan ya, baik itu misalnya mencit, kemudian kelinci atau, primata ekor panjang kita sebut dengan makaka, baru kita bisa masuk ke fase klinis. Oke. Nah, fase klinis pun juga ada 3 tahap ya. Ada fase 1 ya, kita melihat fase 1 itu lebih kepada bagaimana keamanannya ya. Kemudian fase 2 itu nanti kita melihat bagaimana efikasinya si, vaksin tersebut. Kemudian fase 3-nya dengan jumlah yang lebih banyak kita melihat efektivitas terhadap vaksin tersebut ya. Kemudian baru kalau, melihat bagaimana hasilnya yang disetujui oleh nantinya dari regulator, sepertinya Indonesia sebenarnya Badan POM seperti itu. Mhm. Oke, tapi runtutannya itu butuh berapa lama? Apakah setiap vaksin itu punya waktunya tersendiri atau umumnya deh gitu berapa lama sih? Ya, kalau dengan waktu yang normal biasanya 5 sampai 10 tahun ya. Tapi kan waktu yang, COVID-19 ini kan sangat cepat ya, Iya. karena itu ada beberapa tadi disebutkan beberapa, akselerasi atau percepatan ya yang dilakukan, ya baik itu dengan regulator atau baik itu dengan, peneliti Mhm. sendiri gitu kan dengan teknologi-teknologi baru untuk pengembangannya. Sehingga ya dalam waktu kurang dari 2 tahun vaksinnya sudah ada ya, dan sudah siap untuk melakukan uji klinis gitu. Jadi, ya tergantung pertama ya pasti juga, waktu itu tergantung kesiapan dari SDM-nya, Mhm. infrastruktur yang ada ya, terutama juga pendanaan gitu untuk melakukan penelitiannya. Oke. Maka dari itu sekarang juga BRIN fokus ke riset vaksin itu ya memang untuk mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak inginkan tentunya ya, nggak mau kayak kemarin kayak Covid tuh bener-bener kaget gitu, Iya, baru kita cari gitu atau betul. gimana? Ya kalau kami sih pasti saat ini kami mengembangkan misalnya vaksin untuk, dengue, kemudian juga kita juga mengembangkan vaksin untuk TB Mhm. gitu. Kemudian kita juga ingin menguasai juga teknologi-teknologi baru untuk Mhm. pengembangan vaksin karena pengembangan vaksin ini kan banyak ya, Iya ada vaksin menggunakan mRNA, iya. kemudian ada FLP, ada protein rekombinan dan lain sebagainya ya, yang ada. Nah, bagi kami adalah bagaimana kita menguasai dulu teknologi untuk pengembangannya, Oke. ya, menguasai teknologi pengembangannya, kemudian bagaimana SDM yang ada itu mempunyai knowledge untuk pengembangannya. Sehingga, secanggih apapun nanti infrastrukturnya, Ya. kecuali knowledge dari orang yang nggak ada, karena atau kita belum punya knowledge untuk melakukan kan percuma. Oke oke. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kita mendevelop beberapa, eee eee
platform untuk vaksin, sehingga nantinya dengan adanya ya kita nggak mudah-mudahan tidak ada Iya, pandemi baru ya, kita sih pasti berharapnya iya berharap seperti tidak itu ya, ada, Prof, ya, tapi tapi kita harus siaga. secara SDM kita sudah Mhm, siap gitu untuk oke. pengembangannya, seperti itu. Oke, tapi, kalau misalnya dibilang tadi persiapan-persiapan seperti itu, tadi ini ada pertanyaan yang masuk juga nih dari mRNA dan jenis lainnya, perbedaannya tuh apa dan berbasis apa gitu, Prof? Ya, kalau basisnya kan ada beberapa ya, ada berbasis dengan protein rekombinan, ada berbasis dengan virus like partikel, yang lain sebagainya ya. Kalau saya menurunkan juga akan cukup panjang Iya, gitu. betul. Nah, itu tergantung platform-platformnya saja nanti yang akan dikembangkan oleh peneliti gitu. Oke. Mhm. Tadi Prof. Maseria sempat menyinggung soal, teknologi. Nah, ini dengan zaman sekarang, apa sih peran teknologi terbaru mungkin yang bisa mempengaruhi proses riset vaksin tersebut, Prof? Ya, kalau teknologi, di samping jenis vaksin juga tadi ada beberapa teknologi ya. Saat ini juga banyak mengembangkan orang misalnya adalah teknologi bagaimana untuk, mem mem memperbanyak vaksinnya. Misalnya ya kan ada menggunakan biasanya kan teknologi menggunakan sel, ada teknologi untuk menggunakan, Iya bakteri, iya. yeast gitu kan. Ada lagi istilahnya teknologi ada yang menggunakan mikroalga, kemudian ada juga menggunakan ulat sutra, seperti itu. Ada juga menggunakan dengan tanaman misalnya gitu. Nah, teknologi-teknologi itu kita kuasai nantinya. Kami di BRIN juga saat ini juga mengembangkan beberapa teknologi, misalnya kita juga mengembangkan vaksin juga dengan menggunakan mikroalga, kita juga mengembangkan vaksin dengan menggunakan, ulat sutra, ya kita juga mengembangkan vaksin saat ini juga menggunakan, sel ya, kemudian juga dengan, bakteri, seperti itu. Itu yang kita lakukan. Oke. Jadi artinya misal ketika nanti vaksin itu diluncurkan, artinya itu sudah melalui berbagai proses yang panjang itu ya, Prof? Jadi sehingga ya memang ketika di-launch itu ya sudah aman gitu, Prof? Iya, kalau ya pasti, sebelum diedarkan pasti kan sudah ada, regulator Badan POM yang melihat pengembangannya ya. Pasti mereka melihat nanti, ketika itu diberikan ke manusia, pasti itu sudah lulus uji klinis Mhm. ya. Kemudian tahapan pembuatannya sesuai dengan, GMP yang disetujui oleh, Badan POM, seperti itu. Nah, kalau misalnya uji klinis nanti pasti akan dilihat bagaimana, standar ilmiah untuk pembuatannya, kemudian bagaimana kode etiknya, kemudian nanti bagaimana keamanannya, kemudian nanti uji klinis itu nanti nanti pasti akan dilihat bagaimana, apa ya, protokolnya, Iya. pelaksanaannya, ya kan, kemudian, hasilnya nanti apakah disetujui apa tidak. Nah, itu di situ nanti kan perannya, Badan POM, seperti itu. Sebelum nanti itu digunakan oleh, apa, masyarakat, seperti itu. Nah, tahap-tahap itu harus dilewati ya sebelum, ketika vaksin itu dipakai atau digunakan. Oke. Tapi pernah nggak sih Prof, kejadian misalnya, sudah mengembangkan sebuah vaksin, tapi endingnya nggak bisa launching gitu, karena mungkin ada, syarat yang tidak terpenuhi atau mungkin lainnya. Ada nggak sih Prof kejadian-kejadian Kebanyakan seperti itu? itu gagal di proses fase uji klinis sih sebenarnya. Uji klinis tuh tahapnya ada berapa sih Prof? Ada tadi disebutkan ada fase 1, fase 2, dan fase Fase 3, 3. ya kan. Nah, memang kebanyakan itu, gagalnya itu di fase 2 biasanya. Oke. Ya fase 1, kan lebih melihat, apa, dengan kelompok uji yang kecil, kemudian dilihat keamanannya. Kemudian kalau sudah lewat baru nanti ke fase 2 kan. Fase 2 kan nanti dengan jumlah, subjek yang cukup banyak, nanti pasti akan dilihat efikasinya, seperti itu. Yang dilihat adalah di efikasinya. Nah, kebanyakan ya, gagalnya di sana di fase 2 Oke. seperti itu. Tapi ada juga di fase Iya uji iya. hewan ya, uji Mhm. praklinik juga ada juga yang gagal gitu. Udah dapat antigennya, kemudian kemudian diujikan uji hewan, ternyata hasil yang didapatkan tidak sesuai yang Bener. diinginkan gitu. Jadi, eee, itu yang terjadi di dalam pengembangan. Kemudian kalau misalnya gagal, itu berarti akan dicari lagi jalannya sampai akhirnya berhasil, atau mungkin dari awal lagi gitu, Ya Prof? pasti di awal pasti awal yang pasti adalah nanti pemilihan antigen yang cocok nantinya, Oke. seperti itu. Kalau dari Prof. Masria sendiri nih, terkait prosesnya, itu tuh yang paling menarik dari proses semuanya itu dari awal sampai akhir tuh bagian mana sih, Prof? Ya, kalau kami sebagai peneliti ya, Iya. pasti kami di dasarnya paling menarik kan, karena, itu, tahap yang kami lakukan gitu Iya. ya. Pasti bagaimana kita melihat mempelajari struktur dari, apa, virus atau bakteri tersebut, kemudian bagaimana nanti kita melihat atau mempelajari bagian mana dari kuman tersebut yang
memicu sistem Iya. kekebalan yang kita sebut dengan antigen, kemudian ya nanti di bagian mana nanti kita, melakukan uji, hewan ya Mhm. untuk melihat apakah, eee, vaksin tersebut atau antigen tersebut sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau kami tertariknya dari situ, kalau uji klinis kan itu udah bagiannya dokter Iya kebanyakan iya, kan, betul. seperti itu. Oke. Prof, tapi kalau misalnya kita bicara soal uji klinis, ini kan misalnya vaksin akan diberikan kepada manusia. Cuman tadi kita ngobrol uji klinis itu ya rata-rata mungkin ke hewan-hewan, seperti itu. Praklinis kayaknya. Praklinisnya itu ke hewan. Kenapa ke hewan gitu, Prof? Maksudnya apakah maksudnya sama isinya dengan manusia atau bagaimana, Prof? Ya, pasti yang dicoba itu ke makhluk hidup dulu yang pertama Mhm gitu kan. Nah, pasti yang dilihat kalau lihat itu tidak semuanya itu bisa langsung diuji kepada manusia kan, karena mhm kita lihat keamanan manusia dulu. mhm. Jadi uji, in vivo atau uji praklinis itu adalah melihat efikasi, sebuah vaksin itu di luar, manusia ya. Oke. Nah, biasanya itu digunakan misalnya kayak mencit atau, kelinci atau yang saya sebutkan primata ekor Mhm. panjang atau disebut dengan makaka yang secara, apa ya, kalau bahasa apa, fisiologisnya Iya ya iya. atau secara, itu lebih mendekati kepada, manusia, Manusia. seperti itu Mhm. kan. Nah, di situ dilihat nantinya, tahap keamanannya. Iya. Ya pasti nanti dilihat 2 itu, kayak pertama adalah keamanannya, Mhm. kemudian efikasinya, ya. Karena pasti yang paling kunci ketika kita melakukan uji klinis, kita melihat dulu keamanannya terhadap manusia dulu. Iya, betul. Nah, melihat keamanan terhadap manusia yang pertama kita coba itu adalah uji praklinisnya, kita lihat Mhm. ke hewan coba dulu, seperti itu. Oke, jadi semoga terjawab nih untuk healthies yang penasaran nih kenapa uji praklinis itu di hewan gitu ya, Prof, ya. Oke, Prof, kalau ngomongin soal bahan vaksin. Nah, kalau dari peneliti sendiri itu gimana sih cara menentukan antigen yang memang akan dipakai atau ya menjadi bahan utama dari sebuah vaksin itu? Mmm. Ya, kalau antigen itu kan kita ya pasti tadi sebutkan kita mengenali dulu struktur dari, virus atau Mhm. bakteri tersebut ya. Kemudian kita melihat bagian mana nanti dari virus dan, atau dari kuman tersebut yang apa, bisa dikenali oleh sistem imun. Mhm. Kemudian nanti kita pilih ya, bagian mana yang bisa memungkinkan ya untuk, memicu sistem, perlindungan terhadap tubuh, Oke. ya kan. Nah, itu biasanya kalau orang sekarang ini banyakan juga menggunakan metode bioinformatics ya, Itu apa atau tuh, Prof? artificial intelligence atau menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi Mhm. kan kita lihat bisa kalau sequencing Mhm. dari virus Iya. nanti dipelajari semuanya, nanti dilihat mana, oh kira-kira dari sequence ini mana nih ya, deretan ya, sekuensinya yang bisa nantinya Mhm. bisa me 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 mempunyai, bagian-bagian tertentu yang setidaknya bisa dikenali oleh sistem imun, seperti itu. Nah, itu banyak orang lakukan saat ini untuk pengembangan tahap awal itu menggunakan bioinformatik atau artificial intelligence, seperti itu. Oke, jadi memang menyesuaikan dengan teknologi saat ini juga Oh gitu iya, ya, Prof? pasti 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 ya? semuanya. Pasti Mmm. semuanya saat ini itu, dengan teknologi yang banyak yang ada saat ini pasti, teknologi semakin canggih ya. Jadi Iya. pasti juga, eee, mendukung untuk Mhm. pengembangan vaksin. Adaptasinya tuh gimana, Prof? Ya kalau dulu kan misalnya belum ada teknologi-teknologi baru gitu, dengan sekarang, zaman sekarang yang serba cepat gitu, itu bagaimana, Prof? Ya kalau, adaptasinya ya, apa ya, pasti, dengan teknologi canggih yang ada saat Mhm. ini ya, kemudian teknologi penggunaan artificial intelligence itu, pasti banyak juga, apa ya, SDM ya lintas sektor ya. Iya iya. Ya tidak hanya, kami di orang misal orang farmasi atau orang biologi atau orang, kimia misalnya, tapi pasti nanti akan kalau ketika kita melakukan, bioinformatik pasti kita butuh orang setidaknya statistik atau orang komputasi yang Mhm. bisa mempelajari atau mempunyai background untuk kecerdasan, buatan seperti itu. Nah, itu yang Oke. kita lakukan dalam penelitian. Dan itu pasti sangat membantu ya, Prof, ya, untuk saat ini? Oh ya, saat ini sangat bantu Mhm. sekali, Mhm. heeh. Oke. Nah, Prof, kalau dari proses uji klinis proses riset vaksin sampai akhirnya nanti disebarkan,
itu tadi saya udah tanya soal ya bagian yang paling menarik. Nah, kalau bagian yang paling lama prosesnya itu di tahap apa itu, Prof? Uji klinis. Uji klinisnya itu yang tahap 1, 2, 3 itu ya? Iya, Oke, pasti lama. berarti uji klinis 1, 2, 3 itu bisa berapa lama itu, Prof? Eee, Lamanya tuh? ya tergantung nanti bagaimana results-nya dan Mhm, tergantung bagaimana nanti, dari regulator mhm, untuk apa ya, mereka bahwa, "Oh ini bisa lanjut apa tidak," gitu. Jadi mhm, tergantung hasilnya mhm, dan juga bagaimana pencarian untuk subjeknya mhm, kan. Misal kalau kita, vaksin kan pasti butuh, eee eee, subjek atau, manusia ya yang cukup banyak kan mhm. untuk melakukannya, seperti itu. Oke. Nah, Prof, tadi sempat dijelaskan ada uji klinis, ada uji praklinis. Nah, itu tuh bedanya apa sih di antara 2 itu? Kalau preklinis kan ke hewan, kalau Mhm. klinis manusia, seperti Oke, itu. berarti yang tadi Preklinis ada hewan coba, tahap 1, 2, 3-nya itu berarti uji klinis, ya tahap gitu? 1, 2, dan 3 uji Oke. klinis. Kalau dari, pengalaman Prof nih, sejauh ini yang paling menarik itu tuh ngerjain vaksin apa sih? Kita penasaran nih. Apa ya, kalau kami saat ini paling menarik itu, Mhm. eee, vaksin denggi. Vaksin denggi, Iya, oke. Kenapa tuh, Prof? karena kita mencoba untuk membuat platform baru. Oke, Ya, kita menggunakan mikroalga. oke. Mhm. Memang sebelumnya? Belum ada orang Mhm, mengerjakannya. mhm. Jadi, nah itu menjadi tantangan bagi kami, untuk apa, karena di Indonesia juga belum ada, kemudian di luar negeri juga sedikit, itu menjadi Iya, tantangan bagi kami untuk melakukan pekerjaan. Tapi ya, itu menarik ya, mhm, karena sesuatu yang baru dan sesuatu yang kita pelajari baru. Yang kedua mungkin, mhm. ulat sutra, ya kita juga Oke. memakan ulat sutra. Nah itu juga menjadi sesuatu yang menarik juga bagi kami. Tadi itu untuk denggi juga ya, yang ulat sutra Kalau itu? ulat sutra saat ini kita lebih ke banyak ke vaksin binatang. Vaksin binatang. Jadi Iya, hewan hewan, kita ya. berikan vaksin, Ya maksudnya kita untuk apa buat itu? vaksin, ya misalnya vaksin kayak vaksin PMK kita Mhm. lagi ngembangin, kemudian, avian influenza juga kita ngembangin. Jadi bukan hanya ke manusia sebenarnya yang disiapkan gitu ya, Prof, ya? Ya ke hewan tuh juga? Ya yang penting bagi kami adalah kita menguasai Heeh, teknologi dulu, mhm. pengembangannya seperti itu. Oke. Kemudian tantangannya itu ada di mana sih, Prof, kalau dalam proses riset vaksin itu? Ya tantangannya pasti pertama adalah bagaimana kita memilih antigen yang Mhm, tepat ya, itu pertama sebagai tantangannya. Yang kedua adalah, ketika melakukan uji praklinis atau hewan mhm, coba, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang kita mhm, harapkan ya. mhm. Kita udah capek nyari antigen Iya, melakukannya, iya. ternyata hasilnya nggak ada kan. Kemudian yang ketiga adalah uji klinis Iya, ya. Uji klinis itu butuh memakan waktu, biaya, kemudian infrastruktur mhm, ya. Nah mhm. itu menjadi salah satu tantangan untuk pengembangan, vaksin. Oke. Kemudian kalau yang paling krusial, Prof, yang paling krusial gagal terjadi berarti tadi di uji klinis itu ya? Ya, sebenarnya sih paling banyak itu ya semuanya sih krusial sih Mhm, mhm. sebenarnya. Gagal Jadi satu, memang gagal proses iya semuanya ya. sih bener, gagal Satu satu ya proses udah gagal ya semuanya, udah heeh. gitu. Jadi, kalau menurut saya nggak ada yang terlalu apa ya, bukan nggak ada, semua itu krusial dan penting untuk dilalui gitu. Oke. Oke, nah Healthies nih dari tadi kita ngomongin soal penelitian vaksin itu kayaknya kalau di otak saya dan orang-orang tuh kayak, aduh kayaknya mumet gitu, tapi cuman ngelihat Prof. Master itu kayaknya happy-happy aja gitu, kayaknya sudah bersahabat sekali gitu ya dengan vaksin-vaksin ini gitu. Prof, ini ada pertanyaan nih, genetik orang kan beda-beda, ada nggak sih kemungkinan satu vaksin hanya cocok untuk ras kelompok genetik tertentu, tapi nggak bisa diterapkan ke ras lainnya karena Ya, perbedaan genetik? Nah ini menarik nih, ya Prof. itu menarik karena makanya, dalam setiap uji klinis itu subjeknya banyak. Oke. Ya, dan, pasti dalam berbagai ras ya Iya, yang dicoba iya, kan. Indonesia pun juga kan kita bermacam ras ya. betul. Nah, disitulah nanti dilihat nantinya, efikasinya terhadap itu. Memang ada beberapa kalau saya baca memang, secara genetik juga mempengaruhi Mhm, terhadap, sebuah efikasi, tidak hanya vaksin tapi obat juga, seperti itu. oke. Tapi ada ya, Prof, ya, maksudnya yang tidak cocok seperti itu? Kalau tidak cocoknya saya nggak terlalu paham ya, Mhm, mungkin dokter yang bisa menjawabnya. Tetapi secara genetik memang, eee, pengaruh itu mungkin pasti akan ada, oke, pengaruh ras dan genetik lainnya itu pasti Ya ada. pengaruh setiap manusia pun juga Iya, kan iya. kita punya punya misal saya sama Mbak kan nggak mungkin Mhm. contoh minum obat ya, Iya, pasti ada iya, yang iya. alergi, ada yang tidak Betul, kan. Nah betul. seperti itu. Begitupun juga dengan vaksin Iya, gitu ya. heeh. Oke. Nah, Prof, ini ada pertanyaan lagi, terkait GMP.
Untuk produksi massal, apakah ada protokol tertentu yang benar-benar bisa memastikan hasil produksi massal itu konsisten saat uji klinis atau semacam QC-nya? Ya, kalau QC-nya ada ya, karena BPOM kan sudah punya, Iya, peraturan Badan POM untuk itu. Jadi, untuk secara GMP itu pasti menyesuaikan atau, sesuai dengan protokol Badan POM untuk itu. oke, tapi saya penasaran nih Prof, proses, mereka dari BPOM ini mengawasi, pengawasan ketat itu seperti apa sih Oh iya, untuk terhadap uji klinis ini? kalau BPOM pasti mengawasi dari awal ya, bagaimana, untuk pengembangannya, Iya iya. kemudian bagaimana untuk apa ya, proses pembuatannya Mhm di industrinya, mhm. ya kan, apakah, sesuai dengan GMP yang benar apa tidaknya. Ya kemudian, uji klinisnya, pasti dilihat bagaimana protokolnya, ya kan, Mhm. protokolnya itu sesuai dengan standar, regulasi yang sudah ada ya, sesuai dengan kode etik ilmiah ya, kemudian, keamanannya seperti apa. Mhm. Nah itu diawasi oleh, Badan POM untuk Oke, itu. jadi benar-benar dari awal sampai akhirnya ke manusia pun juga diedarkan, Mmm, itu benar-benar diawasi oleh BPOM? iya pasti diawasi oleh Oke. Badan POM. Jadi jangan takut lagi gitu Prof ya, kan karena masih ada nih, maksudnya, kalangan-kalangan tertentu yang ya masih menolak vaksin atau masih takut mungkin efek sampingnya seperti apa, padahal memang prosesnya saja sudah panjang gitu ya Prof sebelum akhirnya diedarkan, apalagi diawasi dengan BPOM gitu. Iya, segala sesuatu tidak hanya vaksin tapi obat ya atau Mhm juga bahan, obat herbal ya, mhm itu pasti, ketika diberikan izin edar mhm. atau izin untuk diberikan ke manusia, pasti yang akan dilihat itu adalah bagaimana keamanannya dan efikasinya, seperti itu. Oke. Mmm. Tapi Prof, butuh ada update gitu nggak sih Prof? Misalnya nih, tahun 2010 sudah mendapatkan izin edar, kemudian tahun 2020 lagi itu perlu ada uji kembali nggak untuk memastikan sebuah vaksin ini tuh bisa ya masih tetap aman dan bekerja gitu? Oh iya, pasti ada. Ada juga orang bilang post marketing atau uji klinis Mhm. tahap 4 lah, pasti, saya lupa namanya, untuk melihat side effect-nya. Oh oke. Biasanya ada seperti itu. Mhm. Mhm. Kalau dari pengembangan vaksinnya apakah ada update kembali itu Prof? Kalau Kalau misalnya dari mmm. seiring berjalannya waktu lah gitu Prof? Oh ya, tergantung variannya nanti ya. Karena kalau COVID-19 contohnya kan banyak, dari dulu kan ada Iya varian yang kayak Omicron apa, Delta gitu kan, iya. ada lagi yang variannya Oke, Omicron kan. iya. Nah, itu kan diupdate terus Mhm, gitu kan. Kemudian misalnya ada vaksin HPV misalnya kan iya, udah ada beberapa varian yang mhm, dikembangkan saat ini kan. Namanya virus atau namanya makhluk hidup kan dia berevolusi iya. ya. Nah, pasti dia menciptakan varian yang baru dan itu menjadi tantangan bagi kita ya untuk membuat ya vaksin sesuai yang baru, yang Jadi update. menyesuaikan ya, Prof, ya? Iya. Menyesuaikan pastinya ya, Ya, oke. karena kan makhluk hidup pasti dia berevolusi Iya ya, iya, Covid, betul. Jadi antibodinya pun juga harus kayak kita sesuaikan juga iya vaksin-vaksin antigennya, iya, ini, gitu. mhm. Oke. Nah, Prof, kalau sekarang ini, kolaborasi itu pasti menjadi suatu hal yang penting. Dari BRIN sendiri ada nggak sih, Prof, kolaborasi-kolaborasi dengan mungkin lembaga lain atau dengan apapun gitu dalam rangka, penelitian vaksin ini? Ya kalau, penelitian kita pasti bekerjasama dengan dalam dan luar negeri ya, kita kerjasama dengan universitas, Mhm kita kerjasama dengan, pihak, luar negeri ya, mhm. negara-negara, kayak semacam Australia, kita juga sedang bekerjasama dengan mereka, kemudian kita juga sedang bekerjasama dengan, Jepang untuk Iya. melakukan penelitian. Jadi, kerjasama itu bagi kami adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu yang baru Mhm. ya, pemahaman yang baru ya, sehingga nanti itu mengembangkan SDM-nya kami. Oke, tapi sejauh ini sama nggak sih, Prof, mungkin proses pengembangan vaksin di Indonesia dengan negara-negara lain? Prosesnya tuh sama nggak sih kurang lebih, Prof? Ya kalau proses pasti akan sama ya, Mhm tapi mungkin teknologinya atau caranya yang mungkin mhm. yang berbeda gitu. Jadi ya, kemudian ya metodologinya mungkin Mhm mungkin akan berbeda gitu, mhm. seperti itu. Kemudian antigen-antigennya kayak mikroorganisme Betul. itu juga beda, Prof, pasti? Kalau mikroorganisme kan tergantung nanti varian mana yang didapatkan ya. Oke. Nah, kalau antigen juga tergantung varian mana yang nanti akan didapatkan gitu, seperti itu. Mhm. Oke. Nah, Prof, kalau sebagai peneliti di Indonesia gitu, tantangannya itu apa sih, Prof? Apakah mungkin dari segi pendanaan atau mungkin dari segi SDM-nya yang kurang gitu? Saya jadi penasaran, sekarang itu banyak nggak sih
anak-anak muda yang ingin menjadi peneliti gitu, misalnya Heeh, untuk pengembangan vaksin khususnya heeh. gimana, Prof? Eee, Kalau menurut saya tantangan paling besar itu adalah SDM, Oke, mhm. Karena, tidak banyak menurut saya, SDM di Indonesia yang fokus terhadap pengembangan vaksin. Tidak hanya vaksin sih, iya tapi iya, bio-farmaceutical yang iya, lainnya ya. Karena mungkin, jalannya yang panjang ya, dibandingkan, melakukan penelitian terhadap obat tradisional misalnya oke. kan. Nah, menurut saya itu sih kebanyakan. Jadi, tidak banyak orang yang tekun untuk Mhm. melakukan penelitian terhadap vaksin dan ya terutama bio-farmaceutical lah di Berapa Indonesia. lama sih emang Prof biasanya kalau ya untuk menjadi kayak sebagai profesor, Prof Masteria lah Oh gitu? kalau Pantesan tuh kalau kita, ngomongin misalnya profesor, wah kayaknya nih, udah apa sih maksudnya berumur gitu ya. Jadi ternyata memang yang memang sulit itu SDM-nya untuk regenerasinya gitu, Prof, bisa dikatakan seperti itu? Iya kalau saya lihat saat ini untuk vaksin, saya lihat, memang tidak Oke. terlalu banyak ya. Yang artinya yang fokus terhadap, riset terhadap vaksin tersebut gitu. Ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa Mhm, mungkin karena panjang ya iya dan butuh prosesnya. ketekunan ya, prosesnya juga akan cukup lama gitu. Nah di situ kendalanya kalau menurut saya gitu. Oke. Apakah harus passionate banget kali ya, Prof, kalau di situ, Prof? Kalau kita mau mengambil bidang itu? Kalau bidang bio-farmaceutical saya rasa iya, harus patience dan dia harus sabar gitu. Jadi Kuncinya sabar. kalau saya Oke lihat ya, oke. jadi karena, apa ya, ya butuh ketekunan untuk mempelajarinya. Oh, kalau dari Prof Masaria sendiri nih pribadi, secara pribadi gitu, apa sih yang membuat Prof tertarik ya menekuni bidang ini akhirnya? Ya kalau bidang saya kan lebih banyak ke kimia ya, Iya. ya jadi bidang saya lebih banyak ke kimia. Eee, Kalau saya jadi peneliti ya memang kalau jadi peneliti itu adalah passion-nya harus ada ya. Memang, seorang peneliti itu pasti kan harus tekun ya, Mhm. untuk mempelajari segala sesuatunya ya, karena kalau peneliti itu kan boleh salah tapi tidak boleh bohong kan. Oke. Harus jujur, Harus Prof. jujur kan, harus Mhm. melakukan. Nah, Mhm. itu menjadi tantangan dari seorang, peneliti gitu. Atau maksudnya tantangan ya bahwa, Mhm. kendala penelitian itu pasti ada gitu. Nah, dalam melakukan penelitian itu ya pasti tuntutannya adalah ketekunan ya, kerja keras ya, Mhm. dan mau mempelajari sesuatu yang baru Yang untuk itu. baru. Karena ilmu ini kan, apalagi dunia riset kan, sangat cepat sekali, Iya. update-nya gitu kan. Oke. Kalau kita tidak update tiap tahun atau tidak tiap hari gitu, apa yang terbaru ya, hasil-hasil terbaru ya pasti kita akan, Tertinggal ketinggal ya, Prof. ya. Oke. Kalau terkait, vaksin anak bangsa gitu, sejauh ini kalau Prof Maseria melihatnya seperti apa sih prospek ke depannya pengembangan vaksin dari mandiri lah dari bangsa anak-anak bangsa kita? Saya rasa sih tinggal menunggu waktu saja sih sebenarnya, saya rasa ya. Karena secara industri mungkin kita sudah siap ya. Kita punya beberapa industri yang fokus untuk pengembangan vaksin ya. Mhm. Biarpun, industri-industri tersebut kebanyakan masih apa, memakai, vaksin-vaksin yang dari, luar negeri kan Iya. ya. Tetapi secara infrastruktur mereka sudah siap gitu. Nah, kita mungkin hanya mempersiapkan SDM-nya saja, menurut saya Oke. ya. Nah, untuk mempersiapkan SDM itu kan kita perlu waktu ya, Iya. menurut saya dan mungkin ya kita hanya menunggu waktu saja nantinya, ya untuk bahwa vaksin karya anak bangsa itu, ada. Contohnya kita dulu tahun COVID-19 kan sudah ada kan, ada Iya. 2 vaksin kan ya, Iya. 1 vaksin lah ya, yang dibikin oleh, anak bangsa gitu kan. Nah, itu kan, eee, patut kita apresiasi juga gitu. Nah, untuk selanjutnya ya pasti kita, dengan infrastruktur yang sudah semakin berkembang saat ini, ya pasti nantinya saya rasa ya menunggu waktu untuk pengembangannya lagi di Indonesia untuk itu. Oke. Mungkin Prof ada pesan-pesan nggak untuk mungkin anak-anak muda di luar sana yang ingin mengikuti jejak Prof Masteria ini seperti apa gitu?
Karena ini cukup menarik sebenarnya, tapi tidak begitu banyak orang yang bisa menyentuh itu gitu ya. Mungkin tadi karena Gitu ya. prosesnya lama gitu ya, nggak sabaran pengennya kan sekarang yang instan-instan aja gitu. Apa ya, kalau menurut saya sih, ya sebagai anak muda mungkin kita harus mempelajari sesuatu yang baru dan Mhm, mencoba segala sesuatunya gitu kan, sampai kita, tahu passion kita di mana gitu. mhm. Kalau passion-nya nanti mencoba segala sesuatu, ya jadi peneliti, ya nanti jadi peneliti gitu. Mhm. Jadi, eee, ya artinya bahwa anak kita, ya Indonesia ini kan menurut saya kan SDM kita sebenarnya adalah SDM yang banyak yang SDM unggul ya. Tinggal bagaimana kita memanajemeni mereka, kemudian bagaimana, anak-anak muda ini ya, serius dalam bagaimana meniti karirnya ke depan. Oke, tapi menurut Prof. Masria ada saran nggak sih, supaya nih dunia penelitian ini, dunia riset vaksin itu diminati sama anak muda, ada nggak? Kalau dari Prof. Masria gimana nih? Ya kalau kalau ya mungkin dari universitas ya, mungkin nanti yang kalau untuk mendidik itu kan lebih pada universitas. Tapi kalau Mhm, kami adalah, kami punya banyak mahasiswa juga di lab-nya kami yang kita selalu dorong mereka untuk, melanjutkan mhm, sekolah. Ya artinya kalau mereka S1 kita lihat mereka punya passion untuk melakukan penelitian ini, ya kita dorong-dorong, "Oh kamu kalian nanti lanjut S2 aja, kamu bisa lanjutin mhm. ini," gitu kan. Nah, kita selalu mendorong, mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di kita untuk, mereka, mau untuk menekuni ini gitu, seperti itu. Oke. Nah, ini kan soal SDM-nya. Kalau kita mungkin, menyuarakan ke masyarakat umum gitu, pasti ya seperti tadi kita bahas ya, masih banyak juga kalangan-kalangan yang mungkin meragukan vaksin. Nah, padahal nih penelitinya ada di sini nih, Altis nih, ya. Ada nggak saran-saran atau mungkin pesan-pesan yang untuk meyakinkan, ke masyarakat Indonesia semuanya, kalau vaksin yang memang sudah diluncurkan, yang memang sudah diuji klinis, itu sudah pasti aman gitu, apalagi sudah diterbitkan izin edar yang sama BPOM gitu. Ada nggak mungkin yang ingin disampaikan? Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu yang diberikan ke manusia, ya atau segala sesuatu Mhm. yang sudah diberikan izin oleh Badan POM ya, sebagai regulator di Indonesia, pasti mereka melihat efek keamanan dan Mhm. efikasinya, seperti itu. Jadi, eee eee, ya masyarakat tidak perlu khawatir ya, pasti ya, keamanan dan efikasinya itu sudah teruji. Oke. Termasuk KIPI-nya juga nggak sih, Prof? Itu sudah kayak ditakar sama penelitinya juga nih, nanti mungkin efek sampingnya tuh akan seperti ini gitu. Kalau efek samping nanti kita bisa melihat nanti di uji klinis, Oke. tidak di tahap pengembangannya. Oh, oke. Heeh, makanya uji klinis tahap 3 itu, dilakukan dalam apa, subjek yang cukup besar Iya, kan, iya. sehingga nanti dengan subjek cukup besar itu kita tahu, side effect-nya apa gitu, Oke. seperti itu. Sehingga kita tahu, oh makanya dalam misalnya dalam suatu obat kan pasti kan dalam obat itu kan Mhm. dilihat, oh tidak boleh misalnya efek samping Iya, ini gitu. iya, iya. Karena mereka kan sudah melalui tahap uji Mhm. klinis yang dengan subjek yang cukup banyak dan kita sudah monitor efek samping mana yang ditimbulkan oleh, vaksin tersebut atau obat tersebut, seperti itu. Oke, jadi semoga terjawab ya untuk healthy semuanya yang mungkin masih meragukan ini vaksin yang dikeluarkan itu aman atau enggak. Padahal semuanya sudah dipastikan aman, apalagi kalau sudah ada izin edar dari BPOM, karena nih penelitinya sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Prof. Masria terima kasih banyak Makasih untuk juga. waktunya, nggak kerasa sudah kurang lebih 35 menit kita ngobrol-ngobrol. Saya yakin juga mungkin kalau ada healthy yang ingin bertanya boleh mampir mungkin ke akun sosial medianya beliau. Dan juga untuk healthy semuanya jangan lupa subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan nyalakan loncengnya kalau kamu nggak mau ketinggalan episode-episode selanjutnya. Nah, buat healthy semuanya yang mau tahu cari informasi soal info kesehatan tanpa hoax, cek di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Kalau gitu, saya Nita Marli dan juga Prof. Mas Seria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye.